Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fida Safana Haifasinomi dengan NIM 21842001, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Saya membuat video ini sebagai salah satu dari tugas mata kuliah literasi di sekolah dasar dengan dosen pengampu Bapak Widi Sukmanugraha MPD. Pada kali ini, saya akan meneruskan buku bacaan saya, yaitu yang berjudul Kaidah-Kaidah Fikih. Kaidah-Kaidah Fikih menurut ruang lingkup dan cakupannya dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu kaidah inti, yaitu kaidah yang menolak kemadaratan demi kemaslahatan. Yang kedua adalah kaidah asasi, yaitu kaidah yang berdasarkan atas cabang-cabangnya. Yang ketiga adalah kaidah umum, yaitu kaidah-kaidah fikih yang berada di bawah hak kaidah asasi. Yang keempat adalah kaidah khusus, yaitu kaidah yang berisi perlakuan khusus dalam bidang tertentu. Dan yang kelima adalah kaidah tafsiliyah, yaitu kaidah yang berkaitan dengan bagian dari ibadah, seperti halnya sholat. Setiap manusia dalam menjalankan kewajibannya tidak tetap dalam suatu keadaan. Oleh karena itu, penerapan hukumnya pun akan berbeda. Memang betul yang berubah itu pada hakikatnya adalah kondisi atau keadaan manusia itu sendiri. Entah itu yang terjadi secara alamiah maupun yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Pilihan mana yang akan diambil mengacu kepada nilai-nilai yang dianut oleh yang bersangkutan tentang keyakinan akan kebenaran, ataupun kebaikan, kemaslahatan, dan hati nuraninya, yang tersimpul dalam kearifannya menentukan pilihan. Kesalahan dalam mengambil pilihan mengandung akibat-akibat tertentu yang dapat merugikan bagi kehidupannya. Sebaliknya, ketepatan dalam menentukan pilihan akan membawa kemanfaatan. Jika tidak pada waktu sekarang, manfaatnya akan tiba pada masa yang akan datang. Manusia itu terikat oleh ruang dan waktu, maka pilihannya pun terikat oleh ruang dan waktu. Dalam hal ini, pilihan tersebut mengedepankan skala prioritas, mana yang harus didahulukan dan mana yang harus diakhirkan. Mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting, mana yang mendesak dan mana yang tidak begitu mendesak, mana yang menyangkut pribadi atau keluarga dan mana yang menyangkut orang banyak. Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional ke-7 tahun 2005 memberikan kriteria kemaslahatan, yaitu yang pertama, kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya 5 kebutuhan primer, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Yang kedua, kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariah adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nas. Dan yang ketiga, yang berhak menentukan maslahat dan tidaknya sesuatu menurut syariah adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui ijtihad jama'i. Kemaslahatan itu sendiri memiliki beberapa ciri. Yang pertama, kemaslahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat hingga tidak meragukan lagi. Yang ketiga, kemaslahatan itu harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat. Dan yang keempat, atau yang terakhir, yaitu kemaslahatan harus memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan lewat video ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.